Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sebelum saya dialog dengan Pak Jalal, 3 bulan yang sama sebelumnya, saya sudah dialog dengan seorang kiai luar biasa, ilmunya juga luar biasa, tinggi sekali. Dia kalah dialog dengan saya, masuk Kristen, sekarang jadi pendeta besar di Semarang, dari Lombok. Pikir saya tanya, Pak Jalal itu ilmunya dari mana? Saya cuma guru SD, pernah di pesantren tidak. Terus basic-basicnya nggak, saya otodidak aja belajar agama. Pikir saya enteng gitu. Wah, enteng berarti. Itu yang saya alami. Saya masuk Islam itu sampai berlari-lari sampai Sumatera, kemudian mencari perlindungan dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Agustinus Sri Urip Ragil Wibowo. Lahir dari keluarga Kristen Protestan yang cukup taat, dan saya adalah pemeluk agama Kristen Protestan yang cukup taat juga. Sebagai kader gereja dan telah menjalankan fungsinya sebagai kader melakukan dakwah di berbagai wilayah termasuk Yogyakarta. Dan terakhir tahun 90 sampai 93 kami merintis sebuah gereja di Gunung Kidul yang kemudian berujung kepada saya dialog dengan seorang tokoh Muhammadiyah bernama Yai Haji Jalal Muksin. Beliau adalah pengasuh dari Korp Dakwah Pedesaan. Dari situlah kami berdialog dengan beliau, dan pada waktu itu saya menjalankan program Income Generating Project yang tujuannya adalah untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat umum dengan dibarengi dengan dakwah Nasrani. Dari hasil itu kurang lebih 400 sampai 500 orang dibaptis dari seluruh wilayah Gunung Kidul, kemudian berkembang ke wilayah Wonogiri dan sebagainya, dan terkumpul dari tahun 87 sampai tahun 94 kurang lebih dibaptis dari gerakan kami 1.200 orang. Nah, dari situlah kami melakukan dialog dengan Pak Jalal, berfokus kepada Trinitas dan keaslian kitab. Sebelum ke sana, Pak, saya ingin memperjelas lagi, dulu di gereja ya, posisinya Pak Ragil sebagai apa? Oh, iya. Saya kecil, kemudian ikut di sekolah minggu, remaja, kemudian saya masuk pendidikan teologi di sekolah teologi di Institut Agama Kristen Maranatha Bandung, S1 jurusan pendidikan misi, kemudian melanjutkan S2 di STAAP Bandung, Sekolah Tinggi Teologi Asia Pasifik Bandung, kemudian di S3 di STAA Abdi Allah Surabaya. Nah, pada waktu itu kami kemudian meneruskan pendidikan teologi. S3 lulus? Lulus. Jadi gelarnya apa nih? Dari Charles University. Oh, gelarnya dokter berarti S3-nya? Ya, dokter. Ya, THD. Oh, teologi dokter. Masya Allah. Ya, terus dari S3 itu kemana? Nah, dari S3 itu saya tugaskan di Jatim, Bali, kemudian kembali ke Jogja. Berapa tahun itu, Pak? Dari di Jogja itu sebenarnya sejak mahasiswa sih. Dari Purwokerto turun itu sejak tahun 80-an 7, 8. Yeah. Ya. Itu tadi kan proyek studinya atau studinya. Kalau dakwah Kristen ya atau menjalankan misinya di mana saja, Pak, dan sebagai apa? Misinya itu di Cilacap, Jeruk Legi, kemudian di Banyumas. Di Banyumas itu berpusat di Kaliori, Kali Bagor. Di sana sekarang sudah punya 3 sekolah teologi.
di satu wilayah itu. Kemudian turun ke Kedu. Kedu itu wilayahnya melalui Kebumen, Purworejo, Wonosobo dan sekitarnya. Nah, kemudian ke Jogja. Yogyakarta itu dari Kulon Progo sampai Gunung Kidul. Nah, setelah itu kita dapat pada tahun yang sama. Itu merambah ke Wonogiri, kemudian ke Karanganyar, Solo, Boyolali, Klaten, dan Sragen. Jadi memang yang digarap itu wilayah Jawa Tengah Selatan. Karena Jawa Tengah Utara itu ada tim sendiri yang di sana. Tim kami yang untuk menggarap wilayah Jawa Tengah Selatan. Karena Jawa Tengah Selatan ini penuh dengan kultur budaya yang luar biasa. Kelihatannya iya, tapi tidak. Gitu. Ditandai dengan pakai belangkon mondol itu loh. Kayak tahu mantra-mantra di depannya ini rapi, tapi belakangnya tuh kamu gitu. Itulah Jawa Tengah Selatan. Sebagai dokter teologi sebagai dokter teologi. Berarti Pak Rakil bisa menjadi pendeta ya? Iya, saya sudah pendeta. Sudah pendeta ya? Sudah pendeta. Jadi lulus langsung diangkat pendeta? Enggak juga. Aplikasi dulu. Aplikasi itu adalah pendalaman materi tentang pastoral, kegerejaan. Saya mengikuti pendalaman materi itu di New Zealand sama Korea Selatan. Yerusalem. New Zealand. Selandia Baru. Berapa lama? Tidak lama. Kita 1 tahun itu berpindah-pindah. Jadi 3 dari New Zealand ke Korea Selatan, kemudian Jepang. Ya, dalam 1 tahun itu. Dan itu sebenarnya mirip-mirip seminar gitu ya. Mirip-mirip seminar. Tapi namanya bukan seminar, kalau di gereja namanya aplikasi. Supaya pengenalan lingkungan lah, tidak mengenal Indonesia saja. Nah, kalau itu dipraktikkan dalam PKL, praktek kerja lapangan yang seperti itu di Indonesia, itu memakan waktu kurang lebih 1 tahun untuk bisa mendapatkan lisensi, diangkat menjadi pendeta. Tapi kalau ke luar negeri, mengunjungi beberapa lembaga pelatihan, kayak di Jepang itu kan Japan International Mission, kemudian di Korea Selatan juga sama lah, kemudian di Jerman Barat itu Epstein, itu sama-sama seperti itu, ya mirip-mirip gitulah. Nah, itu cukup menyediakan uang untuk keliling aja. Tidak harus nunggu 1 tahun. Mendapatkan sertifikat dari pendeta-pendeta yang ada di sini. Nggak perlu gitu. Sebagai pendeta, Pak Rakil apa pegang gereja? Ya. Boleh nama gerejanya, Pak? Saya sebagai gembala. Apa bedanya dengan pendeta yang pegang gereja itu? Oh, enggak ada bedanya. Bedanya adalah pendeta baru itu menciptakan sidang sendiri, mendirikan sidang sendiri. Kalau gereja yang sudah lama berarti sudah ada sidang, baru kita menggembalakan yang sudah ada. Kayak GKJ itu ada pendetanya 3 orang misalnya. Ini yang satu ini berarti pembantu, bukan gembala sidang, pendeta pembantu. Nah, ini tugasnya menyiapkan persiapan materi khotbah, persiapan materi perjamuan kudus, dan sebagainya. Inilah pendeta pembantu. Sampai menunggu pendeta gembala sidangnya itu pensiun. Nah, kalau nggak mau menunggu seperti itu, berarti kita menciptakan, mendirikan sidang sendiri. Mencari jamaah, cari tempat, disitulah ditabiskan menjadi sidang. Nah, udah menjadi gembala sidang. Ya. Saya gembala sidang. Jadi termasuk pendeta senior ya? Ya, saya termasuk junior karena kan saya baru saja dilantik toh. Dan saya baru saja punya sidang. Dan sidang itu pun tidak gratis dalam tanda kutip. Sempat dilemparin batu juga sama anak-anak pemuda muslim itu. Tapi karena kami di backup oleh Kodim waktu itu, zaman Pak Harto kan tentara itu
masih sakti. Iya. Kalau sekarang ya sudah enggak begitu. Ceritanya gimana Pak dilempari batu? Ya biasa pagi-pagi anak kecil-kecil SD lewat itu ngelemparin batu gereja kami gitu. Anak kecil. Ya kan kalau anak gede kan bisa ditantang gelut, nek cilik-cilik kan paling dilayu itu. Lemparin batu. Ada yang nyuruh kali Pak? Tapi ada itu memang dalangnya itu yang nyuruh-nyuruh ada. Nah, terus diawasi sama lingkungan. Karena kita bukan orang jahat kan. Tuh. Terus kita mengadakan Natal, ngundangi lingkungan itu, terus disusuli surat juga sama remaja masjid, hukumnya haram kalau menghadiri Natal, begitu seperti itulah. Ya klasik seperti itu. Katakankah karir tertinggi Pak Ragil ketika di Kristen itu apa Pak? Kalau di gereja ya karir tertinggi itu adalah gembala sidang. Gereja manapun. Apa pandangan Pak Ragil waktu itu ya, sebelum masuk Islam, tentang Islam? Saya di organisasi sebagai ketua wilayah Gereja Presbyterian Internasional di Indonesia. Wilayah Jawa Tengah DIY. Tapi pangkat saya adalah gembala sidang. Pandangan Pak Ragil terhadap Islam seperti apa waktu itu sebelum masuk Islam? Ya kalau awal-awal Islam itu agama, saya kira tidak hanya saya saja. Ya, dari seluruh elemen yang tidak paham dengan Islam, mesti menganggap bahwa Islam itu adalah agama teroris, agama pedang, agama ya gitulah, hura-hura seperti itu. Sehingga dari situ saya justru malah ingin mempelajari sejauh mana sebenarnya keganasan Islam, sehingga begitu gencarnya di dalam gereja itu dikumandangkan hal-hal seperti itu, sudah dibentuk supaya antipati, supaya orang Kristen itu tidak begitu mengenal Islam. Dari situlah saya belajar kemudian ketemu dengan Pak Jalal Muhsin di lapangan dakwah itu. Pak Jalal itu sebagai ketua Korp dakwah pedesaan dari Muslim, saya dakwah dari gereja. Gitu. Ketemu di lapangan, sama-sama punya misi. Pak Jalal itu misinya meluruskan dan mempertahankan agama jamaahnya. Kalau saya adalah menawarkan bahwa agama kami adalah agama yang terbaik menurut saya. Gitu. Dan ketemu dialog, dan sempat juga ya biasa tegang di lapangan, hal-hal yang biasa-biasa saja seperti itu. Nah, sekarang kemudian ke fase ini, mulai meninggalkan agama lama, lalu mulai masuk ke Islam. Gimana ceritanya? Nah pada waktu itu Mei 94 itu rencananya bulan Agustus itu kita mau ada baptisan massal. Kurang lebih 300 orang. Di mana? Di Gunung Kidul. Nah, dari perjalanannya itu ternyata orang-orang yang ikut pembinaan calon baptisan itu berkurang. Tiap hari itu berkurang. Jadi setiap minggu pertemuan kurang 10, kurang 20, kurang 30 gitu. Nah ini pada kemana ini? Nah akhirnya kami mencari informasi, mencari tahu. Ternyata ada seorang kiai, namanya Jalal Muhsin tadi yang saya ceritakan tadi. Beliau itu memang yang melarang orang-orang itu datang ke tempat kami. Bahkan endingnya itu bulan Oktober, beliau itu kirim surat ke saya. Terima kasih pendeta binaan ekonominya gitu. Tapi sholatnya tak bina dewe gitu. Nah dari kalimat itu saya kok sakit hati gitu. Wah ketemu. Akhirnya dialog. Sebelum saya dialog dengan Pak Jalal 3 bulan yang sama sebelumnya, saya sudah dialog dengan seorang kiai luar biasa, ilmunya juga luar biasa, tinggi sekali. Dia kalah dialog dengan saya, masuk Kristen,
Sekarang jadi pendeta besar di Semarang. Innalillahi. Dari Lombok. Pikir saya tanya Pak Jalal itu ilmunya dari mana? Saya cuma guru SD. Pernah di pesantren? Tidak. Terus basic-basicnya nggak, saya otodidak aja belajar agama. Pikir saya enteng gitu. Wah, enteng berarti. Ternyata Pak Jalal ini belajar Alkitab otodidak. Dia lebih paham isi Alkitab daripada pendeta-pendeta. Maaf, pendeta itu banyakan cuma belajar tentang teori ibadah, kemudian strategi dakwah dan filsafat. Tidak pernah mempelajari kitab seperti orang Islam dari alif lam sampai Quran, nggak ada yang belajar seperti itu. Paling-paling ada konkordasi, itu petunjuk. Kalau pada hari ini saya mau khotbah tentang kesejahteraan, di situ udah ada petunjuknya. Oh, ayat ini. Jadi tidak pernah ayat itu dibaca kalau tidak akan dikhotbahkan. Bukan dengan Yai Jalal Muhsin apa saja? Tentang Trinitas dan kemurnian Alkitab. Trinitas yang sebenarnya adalah misteri, sebuah kepercayaan, itu diyakini oleh umat Kristen adalah sebagai tonggak, sebagai satu-satunya asas untuk beragama, berketuhanan. Fondasinya itu. Ya, fundamentalnya. Nah, ternyata di dalam Trinitas itu sendiri adalah sangat rentan dengan ketidakpastian. Ya. Kalau Trinitas itu 3 tapi 1, 1 tapi 3, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah 1. Tapi Allah itu adalah bukan Putra. Putra bukan Roh Kudus bukan Allah. Itu. Berarti kan terpisah-pisah. Tapi dijadikan dalam satu adukan. Contoh ini. Saya cuma memberikan contoh aja ya. Ini teh. Tadi Bu Slamet membuatkan kita teh. Bu Slamet menyajikan kepada kita, monggo diunjuk tehipun. Di dalam teh ini ada mengandung 3 unsur. Unsur Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Ada tehnya, ada gulanya, ada airnya. Tapi disebut teh manis. Kenapa Bu Slamet tidak ngendika? Silakan Bapak Ibu diunjuk teh campur gula, campur air. Nah, kira-kira pemahaman seperti itulah yang dilakukan oleh kaum-kaum Nasrani. Bahwa ketuhanan mereka itu tidak ada kepastian. Tidak ada jaminan bahwa Trinitas itu adalah sebagai satu-satunya asas untuk penyelamatan umat. Tadi penjelasan Trinitas seperti itu tadi yang disampaikan Ustaz Jalal ya? Betul. Justru saya analisa sendiri. Oh gitu. Karena Pak Jalal waktu itu mengatakan, menurut sampean itu Trinitas piye Mas gitu. Kok saya bingung gitu. Dan pernah juga saya sampaikan kepada anak-anak teologi waktu saya masih ngajar. Tapi waktu itu saya tidak menggambarkan tentang teh manis ya. Es batu. Karena Tuhan itu adalah zat yang tidak kasat mata. Sehingga pada waktu itu saya contohkan dengan es batu. Es batu itu ada unsur air, ada unsur uap, ada unsur beku. Nah, unsur uap dan ini adalah Allah Bapanya. Unsur bekunya adalah kelihatan, esnya adalah
Tuhan Anak. Kemudian Roh Kudus adalah air yang bisa ada di mana-mana. Ternyata enggak juga kena itu. Karena air bisa kering. Kena sinar matahari. Sedang sinar matahari adalah ciptaan Allah. Es batu bisa mencair sehingga hilang wujud es batunya. Sedang Yesus adalah wujud manusia. Nah, kesaannya di mana? Kalau Yesus kesaannya itu karena anak lahir tanpa bapak. Saya pernah ngajar di sebuah SD. Tidak jauh dari sini. Banyak murid-murid saya itu anak seorang ibu. Dalam akta lahirnya. Apa itu juga sama dengan Yesus? Dan saya temukan ada 15 tokoh yang lahir tanpa bapak, bahkan lebih unggul dari Yesus. Bathara Krishna. Dia mengetahui apa yang akan terjadi sebelumnya, namanya Azali. Tapi dia bukan Tuhan. Oke. Yang kedua adalah keaslian Alkitab. Nah, keraguan terhadap Trinitas itu sebenarnya sudah ada di dalam Pak Ragil ya. Sebenarnya tidak hanya saya aja. Mungkin puluhan bahkan ratusan pendeta juga meragukan hal itu. Tapi kalau mereka ragu kemudian mengambil kesimpulan seperti saya. Efek dominonya tuh banyak, bro. Anak bisa nggak sekolah. Gitu ya. Ya. Mau dapat uang dari mana? Bekerja. Ini kenyataan hidup. Ya. Itu yang saya alami. Saya masuk Islam itu sampai berlari-lari sampai Sumatera, kemudian mencari perlindungan dan lain sebagainya. Itu bukan rahasia. Arnold yang tadi saya telepon itu hampir dibantai di Surabaya. Tapi untungnya dia tahu, kemudian kembali lagi ke Jogja. Karena saya tahu persis dia adik kelas saya. Saya masuk Islamnya duluan saya. Nah sekarang cari pekerjaan dengan honor 5 juta saja. Tidak mudah. Sangat tidak mudah. Ya. Saya pernah menjadi wakil direktur kerohanian Rumah Sakit PKO Purworejo. Gajinya berapa? 700.000. Karena dalam Muhammadiyah, hidup-hiduplah Muhammadiyah, bukan hidup dari Muhammadiyah katanya. Sementara orang lulus teologi dengan membawa daftar 10 daftar baptisan, dia sudah mendapatkan honor atau tunjangan hidup dari gereja 7,5 juta. Waktu itu ya? Waktu sekarang. Oh, sekarang. Dikasih motor baru. 1 tahun mereka sudah bisa menampilkan baptisan 1 orang, 2 orang. Sudah diganti kendaraannya mobil. Honornya ditambah menjadi 12 juta. Nah sekarang yang mau jamin itu siapa? Metu. Iya. Baik, sebelum cerita setelah masuk Islam, Pak. Tadi Trinitas, ya. Kemudian walaupun kemudian ragu, tapi tidak berani mengambil risiko karena efeknya banyak. Nah, lalu soal Alkitab, Pak. Apa persoalannya? Suara? Alkitab. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Jalal? Ustadz Jalal itu cuma bertanya tentang kemurnian Alkitab. Apakah Mas Ragil yakin bahwa kitab suci sampean itu benar-benar asli? Gitu. Saya jawab tidak. Loh, kenapa tidak? Karena tahun 515 Masehi, Pontius Pilatus itu mengumpulkan 300 pastor dan pendeta untuk meneliti kitab yang paling benar, tidak ada keraguan, dan paling asli, yang mana tidak ada yang
bisa menunjukkan itu. Sehingga pada waktu itu kitab itu tidak dipakai, ditutup. Begitu kaisarnya ganti Herodes, maka kitab itu dibakar. Habis dibakar. Nah, oleh kaum Esena, sisa-sisa pembakaran itu dikelompokkan, dikumpulkan, disusun kembali. Ya sekarang inilah yang dipakai oleh kaum Nasrani pada umumnya. Nah, kalau saya mengatakan itu asli, berarti saya berdusta, berbohong terhadap sejarah. Karena itu diajarkan di dalam sekolah teologi. Bahwa kitab yang pada waktu itu ada itu dibakar. Yang ada itu sisa-sisa. Lalu apa kata Ustadz Salam ketika Pak Ragil bilang, "Loh, kenapa sampai yakin?" Saya bilang, karena dengan keyakinan itu saya yakin selamat, Pak. Contohnya apa? Gitu. Nah, saya karena memang di dalam gereja itu doktrinnya, yang penting percaya pasti selamat. Ya tidak ada sampel contoh. Contohnya apa nih? Yakin mesti selamat? Nggak ada. Kalau contohnya misalnya Nabi Isa alaihissalam berjalan di atas air laut gitu, kemudian tidak tenggelam. Kalau saya disuruh berjalan di atas air nggak tenggelam, bisa nggak? Ya beda kan, beda kelas lagi. Seorang Nabi sama saya kok. Dari situlah saya mengatakan sebenarnya memang benar Pak Jalal. dalam hati tapi ya? Enggak, saya bilang sama Pak Jalal. Benar Pak Jalal. Cuma saya nggak tahu kalau Pak Jalal itu sudah bawa notaris. Tuh. Notaris untuk apa, Pak? Jadi waktu itu memang kita ada tanda tangan siapa yang kalah ikut yang menang. Dan itu dialognya di mana? Di forum terbuka gitu? Udah terbuka di rumahnya Pak Jalal. Oh. Karena saya memang waktu itu mau minta di atas, Pak Jalal nggak mau. Jadi seminggu sekali saya diinterupsi oleh Pak Jalal kudu dialog di rumahnya beliau. Itu berapa lama langsung? 3 bulan. 3 bulan? Setiap hari? Dari September, Oktober, November. Dalam 3 bulan itu pertemuannya seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau Seminggu sekali. Seminggu sekali. Rutin. Fokusnya kepada konsep ketuhanan dan Ya. Alkitab. Ya. Dari jam 10 sampai duhur. Saksinya ada Pak Dali Sorudianto, notaris. Ada Harun Al-Rosid, Kiai Al-Hikmah, Gunung Kidul. Ada banyak anak-anak CDP, banyak sekali mahasiswa-mahasiswa waktu itu. Nah, akhirnya kemudian dari dialog itu Pak Ragil menyatakan Pak Jalal yang benar, terus kemudian gimana? Pak Jalal mengatakan berarti Mas Ragil sekarang tidak bisa mengatakan tidak karena kita sudah MOU, sudah perjanjian siapa yang kalah ikut yang menang gitu. Loh, kok bisa begitu Pak Jalal? Wah, ini suratnya. Oh, gitu ya. Dan saya tidak pernah berpikir negatif tentang hal itu. Negatif itu enggak. Ya bos enggak apa-apa, no. Ikut-ikut aja. Dan saya tidak pernah berpikir bahwa setelah saya masuk Islam itu akan mengalami A, B, C, D, E, F itu enggak pernah itu. Jadi positif saja. Apa yang ada pikiran Pak Ragil waktu itu? Positifnya itu apa? Surah apa-apa lah, ngapain gitu lah. Ini aja, di situ aja itu. Artinya mendatangin perkara nanti lain-lain lagi. Betul. Saya pulang. Desember juga waktu itu saya masih ceramah di gereja Korea, gereja Atap Langit. Kan di gereja di Pulau Jongji. Itu kan ada gereja besar sekali, tapi 4 lantai, di lantai 4 di Korea. Itu setelah tanda tangan ya? Udah tanda tangan. Udah masuk Islam. Karena memang jadwalnya kan sudah ya. 1 tahun itu saya Natal itu ada beberapa jadwal itu yang tidak bisa ditunda dan harus itu. Saya masih ke sana. Kemudian ada beberapa tempat, yang terakhir saya ke Bandung, kemudian saya pamit sama keluarga. Karena istri saya mengadu ke bapak saya bahwa ayahnya anak-anak itu sudah masuk Islam.
Nah ini saya disidang oleh keluarga. Nah bapak saya mengatakan, ya pilihanmu tidak masalah. Itu artinya karena bapak saya kan sebenarnya walaupun pendeta termasuk moderat lah. Moderat. Dia kan tentara. Justru kakak saya yang mbarep itu yang agak ekstrim. Dia aktif tentara juga. Bilang bahwa batas aku dengan kamu sekarang pagar rumah itu ke sana. Ada orang lain saya. Dan malam itu juga saya dari Bandung pulang ke Jogja. Masih gerimis-gerimis lah. Pulang ke Jogja, waktu itu bulan Januari. Saya sampai di Yogyakarta tempat Pak Jalal. Saya nggak punya apa-apa lagi. Karena sudah nggak boleh saya masuk ke rumah dinas. Tinggal pakai satu tas pakaiannya saya bawa dari Bandung. Rumah dinas itu apa? Rumah di gereja? Di Babarsari. Rumah di lingkungan gereja maksudnya? Iya. Jadi saya udah nggak boleh lagi masuk situ kan. Udah ditutup, udah dijaga. Saya udah nggak boleh ke sana. Bahkan saya mengambil hak saya, milik saya pribadi saja, harus ngomong. Apa saja yang ada punya saya di sana, ditulisi, baru diambilin. Gitu. Dan saya tidak lakukan itu. Karena istri dan anak saya masih tinggal di situ. Waktu itu sudah punya anak berapa? 2. Umur? Yang satu umur tahun 91. Tahun 90 itu. Dewasa, anak-anak, remaja? Ya enggak, masih kecil. Oh, masih kecil. Masih kecil-kecil. Yang barep itu umur 2 tahun. Baik. Nah, 9. setelah keluar gimana kemudian yang terjadi, Pak? Apa yang terjadi? Ya, setelah keluar itu saya kan nggak punya tempat tinggal. Numpang tempat Pak Jalal. Sambil belajar di Pondok Pesantren Kerapia. Belajar sholat. Kerapia. Sini. Kiai Ali Masuk. Al-Munawir. Oh, Al-Munawir. Ya. Nah, setelah itu saya ada ancaman-ancaman kecil itu. Lewat telepon, gelap dan sebagainya. Saya nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa. Tapi Allah itu menolong saya lewat satu bangunan gereja yang masih sertifikat dan perizinannya itu masih atas nama pribadi saya. Saya jual. Saya jual di Jalan Wates sana. Laku 4 juta. Ya. Jadi tanahnya 300 meter, bangunannya kan itu kalau dijual pada waktu itu ya sekitar 150-an lah. Tapi tak jual karena Pak Jalal punyanya uang cuma 4 juta, ya udah uang Pak Jalal itu saya ambil, sertifikat saya serahkan Pak Jalal. Jadi 4 juta. Saya dengan modal 4 juta itu lari ke Sumatera. Lari ke Sumatera karena saya menghindari konflik aja sebenarnya. Bisa aja saya minta tolong ke Muhammadiyah, kemudian Muhammadiyah perang itu. Tapi enggak, saya menghindari konflik dan tidak mau menyakiti hati orang tua saya yang kesekian kali, sehingga saya lari. Di Sumatera itulah saya menemukan jati diri hidup sebenarnya. Orang harus mendapatkan sesop nasi itu aja harus berpeluh keringat dan lain sebagainya. Luar biasa. Masuk hutan, keluar hutan. Di sana saya 6 tahun. 6 tahun, tapi komunikasi dengan anak-anak pakai surat, karena waktu itu belum ada HP. Pakai surat, kadang nyantel juga, kadang nggak nyantel. Alhamdulillah berjalan lancar. Nah, tahun 2000 istri saya memutuskan untuk ikut masuk Islam. Tahun 2000. Nah, kemudian istri saya disahadat oleh Pak Yai Haji Bunda Faruk, Ketua Takmir Masjid Gede Kauman. Nah, dari situlah Pak Bunda Faruk mengatakan, bintimu wi aku, gitu. Jadi saya mau kembali ke Sumatera, istri saya nggak mau, nggak usah. Apapun yang terjadi di sini aja. Gitu. Ketemulah saya dengan Pak Oki pada waktu itu redaktur suara Muhammadiyah, suara Quran dan lain sebagainya. Sampai sekarang redaktur suara Muhammadiyah.
Artinya, maaf saya potong. Artinya tidak menderita amat lah Pak gitu ya. Ya sebenarnya banyak. Karena perpindahan saya ke hijrahnya itu aja kan sudah menderita itu. Iya. Di sana ditolak orang sana kemari, mau dimakan beruang itu kan penderitaan. Penderitaan yang luar biasa, diusir oleh keluarga itu kan penderitaan. Iya, betul. Tapi hal-hal seperti itu memang tidak pernah saya ungkapkan karena ya salah saya, ngapain gitu. Tapi nggak menyesal Pak ya waktu itu ya? Enggak menyesal sama sekali. Karena bekal dari bapak saya itu mengatakan seorang kasatria boleh kucurkan darah, tidak boleh kucurkan air mata. Itu meresap gitu ya. Jadi apapun yang terjadi, kamu harus bertanggung jawab atas sebuah pilihan. Itulah bapak saya mengatakan. Apapun yang terjadi, pilihan kamu harus kamu tanggung jawab. Ya. Makanya saya apapun yang terjadi enggak. Artinya waktu itu keyakinan terhadap kebenaran Islam sudah sedemikian kuat atau masih seperti belum ada. Oh ngaji aja belum, Pak. Tapi saya yakin bahwa keyakinan keputusan saya itu tidak salah. Gitu. Sehingga begitu saya kembali ke Yogyakarta, ketemu dengan teman-teman baru ngaji. Gitu kan. Demikianlah Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah, apa yang bisa saya ceritakan pada hari ini mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita sekalian. Bahwa akidah Islam itu ternyata tidak gratis dan tidak murah. Siapapun yang dari non-muslim kepada muslim pasti akan mengalami hal-hal yang tidak enak. Termasuk saya dan teman-teman saya yang lain. Kalau mengatakan dari muslim itu kaya ke Islam miskin, itu juga tidak benar. Banyak juga yang di Islam kemudian dari Kristen miskin, kemudian di Islam jadi kaya juga banyak. Karena memanfaatkan situasi. Tapi perlu perhatian bagi teman-teman sekalian, bahwa Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Membawa kita ke selamat dunia dan akhirat. Bukan untuk diperjualbelikan atau mencari sesuatu. Insya Allah, kalau niat kita baik, niat kita lurus, Allah akan menolong kita dimanapun kita berada. Taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.